Nama Veda Ega Pratama sekarang benar-benar mengguncang pedok Moto3. Bukan sekadar karena usianya yang masih sangat muda, tetapi karena cara dirinya tampil begitu matang di tengah tekanan keras kejuaraan dunia Grand Prix. Dalam beberapa seri terakhir, pembalap asal Indonesia itu konsisten berada di kelompok depan dan mampu mencuri perhatian media Eropa maupun Asia. Hal yang paling menarik, Veda datang tanpa status unggulan besar di awal musim. Banyak pihak awalnya menganggap dirinya hanya bagian dari program pengembangan biasa di Honda Team Asia. Namun kenyataannya justru berbeda total. Setiap akhir pekan balapan, Veda terus memperlihatkan perkembangan signifikan. Cara dia menjaga ritme, melakukan pengereman terlambat, dan membaca celah overtake mulai dibandingkan dengan rider-rider elit Moto3 lainnya. Bahkan beberapa pengamat di Spanyol mulai menyebutnya sebagai salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Situasi itu membuat nama Veda perlahan berubah dari sekadar talenta Asia menjadi ancaman nyata bagi dominasi pembalap Eropa di kelas ringan Grand Prix dunia. Salah satu alasan mengapa popularitas Veda meledak adalah performanya bersama Honda Team Asia yang sangat konsisten. Tim ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai proyek pengembangan pembalap Asia, tetapi jarang benar-benar memiliki rider yang mampu stabil bertarung di papan atas. Veda datang membawa perubahan besar. Dalam beberapa balapan terakhir, dirinya justru menjadi tumpuan utama tim untuk meraih hasil maksimal. Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa rekan setim asal Jepang, Zen Mitani, masih kesulitan beradaptasi dengan kerasnya persaingan Moto3. Saat Mitani belum mampu meraih poin, Veda malah terus tampil kompetitif melawan rider-rider berpengalaman dari Italia dan Spanyol. Perbedaan performa itu mulai memunculkan pembahasan besar di media Jepang. Banyak penggemar di sana menilai Veda telah menjadi wajah baru Honda Team Asia. Bahkan ada komentar yang menyebut dirinya lebih siap menghadapi tekanan Grand Prix dibanding beberapa pembalap akademi Honda lainnya. Ini jelas menjadi sinyal bahwa Veda tidak lagi dipandang sebagai proyek jangka panjang biasa. Ledakan popularitas Veda di Jepang menjadi cerita yang sangat menarik musim ini. Jepang selama ini dikenal sebagai pusat budaya balap motor Asia. Dukungan publik biasanya sangat kuat kepada pembalap lokal mereka sendiri. Namun kali ini situasinya berbeda. Banyak penggemar Jepang justru jatuh hati kepada karakter dan gaya balap Veda yang dianggap agresif tetapi tetap tenang. Di media sosial Jepang, berbagai cuplikan aksi overtake Veda terus viral. Salah satu momen paling banyak dibicarakan terjadi saat seri Catalunya. Start dari posisi ke-20, Veda mampu melakukan comeback luar biasa hingga finish di posisi ke-8. Bagi penggemar Moto3, hasil itu bukan sesuatu yang mudah dicapai, karena kelas ini terkenal sangat rapat dan penuh kontak antar rider. Tetapi Veda berhasil melakukannya dengan bersih dan minim kesalahan. Komentar penggemar Jepang bahkan mulai penuh pujian besar. Banyak yang menyebut Veda memiliki mental balap khas MotoGP. Ada juga yang memperingatkan Honda agar tidak kehilangan pembalap muda Indonesia tersebut ke tim lain di masa depan. Dukungan seperti ini sangat jarang diberikan kepada rider non-Jepang di sana. Hal yang membuat Veda semakin spesial bukan hanya hasil akhirnya, tetapi bagaimana cara dirinya membangun balapan. Banyak rider muda bisa cepat dalam satu lap, tetapi tidak semua mampu menjaga konsistensi sepanjang race. Veda justru memperlihatkan kualitas itu sejak awal musim. Dia terlihat sangat sabar membaca situasi, terutama saat berada di tengah pack besar Moto3 yang terkenal brutal. Ketika rider lain panik dan terlalu agresif, Veda justru mampu memilih timing overtake dengan sangat presisi. Ini yang membuat banyak media Eropa mulai kagum terhadap ketenangan mentalnya. Pembalap muda biasanya mudah kehilangan fokus ketika start dari belakang, namun Veda berkali-kali mampu bangkit secara perlahan tanpa membuat kesalahan besar. Pengamat di Italia bahkan mulai membandingkan gaya comeback Veda dengan beberapa rider elit Moto2 masa lalu yang terkenal cerdas mengatur ban dan ritme. Walaupun masih terlalu dini menyebutnya calon juara dunia, performa seperti ini menunjukkan bahwa Veda memiliki fondasi kuat untuk berkembang jauh lebih besar. Dan yang paling penting, dia melakukannya saat membawa tekanan besar sebagai representasi Asia Tenggara. Kehadiran Veda juga menciptakan efek domino besar bagi citra pembalap Asia Tenggara di dunia Grand Prix. Selama bertahun-tahun, banyak pihak masih memandang rider dari kawasan ini hanya sebagai pelengkap grid. Namun sekarang, persepsi itu mulai berubah drastis. Bersama Hakim Danis, Veda membuktikan bahwa pembalap Asia Tenggara mampu bersaing secara langsung melawan talenta terbaik Eropa. Dulu banyak orang menganggap rider Asia kurang agresif dan tidak cukup berani untuk bertarung di level dunia. Tetapi musim ini,
Veda dan Hakim Danis justru menunjukkan keberanian luar biasa saat duel di grup depan. Mereka tidak ragu masuk ke racing line sempit atau melakukan late braking melawan rider-rider senior. Media Spanyol mulai memberi perhatian khusus terhadap perkembangan pembalap Asia Tenggara karena melihat adanya perubahan kualitas yang signifikan. Bahkan beberapa analis Moto3 menyebut kawasan Asia Tenggara kini mulai menjadi pasar dan sumber talenta baru yang sangat potensial bagi masa depan Grand Prix. Situasi ini jelas menjadi kebanggaan besar bagi Indonesia dan Malaysia di dunia balap internasional. Performa luar biasa Veda sekarang mulai memunculkan spekulasi besar mengenai masa depannya di Honda. Banyak pihak percaya Honda harus bergerak cepat mengamankan kontrak jangka panjang untuk pembalap Indonesia tersebut. Alasannya sederhana, talenta seperti Veda tidak muncul setiap tahun. Di usia yang masih sangat muda, dia sudah mampu memperlihatkan mental kuat menghadapi tekanan Moto3. Jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan naik ke Moto2 dalam beberapa musim ke depan. Bahkan sebagian penggemar Jepang mulai berani memprediksi dirinya memiliki jalur menuju MotoGP. Yang menarik, popularitas Veda kini bukan hanya soal performa di lintasan. Kepribadiannya yang rendah hati dan ramah membuat banyak fans merasa dekat dengannya. Kombinasi karakter positif dan kemampuan balap tinggi inilah yang membuat seorang rider bisa berkembang menjadi ikon besar. Honda tentu memahami nilai tersebut, karena di era modern MotoGP, pembalap bukan hanya atlet, tetapi juga simbol penting untuk membangun basis penggemar global dan pasar baru di Asia. Dampak lain yang mulai terasa adalah peluang terbukanya jalan bagi pembalap Indonesia lain menuju Moto3. Ketika satu rider berhasil tampil kompetitif di level dunia, mata tim-tim besar otomatis mulai memperhatikan negara asalnya. Situasi itulah yang sekarang terjadi kepada Indonesia. Nama Kiandra Ramadipa mulai masuk pembahasan pedok karena performanya yang impresif di Red Bull Rookies Cup. Banyak pihak melihat potensi terbentuknya duet pembalap Indonesia di Moto3 musim depan. Dan jika itu benar terjadi, maka sejarah baru akan tercipta bagi dunia balap motor Indonesia. Honda Tim Asia juga sedang berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan fakta performa. Ketika rider Jepang kesulitan meraih poin, sementara pembalap Indonesia justru tampil konsisten, maka keputusan soal kuota pembalap musim depan bisa berubah total. Dunia balap profesional selalu bicara hasil. Siapa yang cepat, dia yang bertahan. Saat ini, Veda berhasil membuka pintu besar untuk generasi pembalap Indonesia berikutnya agar lebih dipercaya tampil di level Grand Prix. Pada akhirnya, kemunculan Veda Ega Pratama menjadi lebih dari sekadar cerita rookie yang tampil mengejutkan. Dia sekarang telah berubah menjadi simbol kebangkitan Asia Tenggara di arena Grand Prix dunia. Cara dirinya bertarung di lintasan, menghadapi tekanan, dan membangun konsistensi membuat banyak orang mulai percaya bahwa masa depan MotoGP tidak hanya akan dikuasai Eropa. Veda berhasil mengubah cara dunia memandang pembalap Asia Tenggara. Dari yang dulu dipandang sebelah mata, kini justru menjadi ancaman nyata di lintasan. Dukungan fans Jepang, sorotan media Eropa, hingga perhatian besar dari pedok Moto3 menunjukkan bahwa talenta Indonesia ini sedang berada di jalur yang sangat spesial. Perjalanan masih panjang dan tantangan ke depan pasti semakin berat. Namun satu hal sudah jelas, nama Veda Ega Pratama tidak lagi dianggap sekadar peserta di grid Moto3. Dia kini mulai dipandang sebagai calon bintang besar masa depan. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, dunia mungkin sedang menyaksikan lahirnya ikon baru Asia di panggung MotoGP masa depan.